Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Semoga teman-teman bersemangat. First of all, saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah kasih support di previous video update. Udah pada komen, Anda setuju, Anda agree untuk kita adakan live streaming. So ya, kita bakal ada live streaming. Mungkin hari Rabu atau hari Kamis saya akan info kembali ke teman-teman lewat YouTube dan juga lewat grup Telegram. So make sure kalian gabung grup Telegram gratis ya. Kolom deskripsi tinggal klik aja link yang ada di situ teman-teman sekalian. Dan kita mau update sedikit progres perkembangan daripada Bitcoin. Pertama saya pengen ucapkan congratulations buat teman-teman holders Bitcoin ya. 80k atau $80.000 finally di breach, dan per hari ini atau per saya create video saat ini jam 10.30 kita udah di 81.150-an, which is good ya, it's very good ya, karena menariknya lagi, you know what, we have Bitcoin dominance ya, rejected dari level 60% and dia drop, but saya rasa ini bukan untuk jangka waktu yang lama ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ada pun satu pertimbangan di mana kalau kita lihat dari higher time frame, Bitcoin dominance itu masih punya level-level support yang bisa dia pertahankan untuk memastikan tren itu masih berlangsung cenderung bullish gitu. Salah satunya apa? Ada exponential moving average 21. Ini yang paling gampang ya, karena semua teman-teman bisa pakai indikator, kalian tempel aja indikatornya. Jadi kalau kalian lihat nih, EMA21 selama dia nempel kayak begini, itu masih bisa dorong Bitcoin dominance nanjak. So, think again, if Bitcoin dominance finally dia drop sampai ke level itu, apa yang terjadi? Kalau misalkan dia begini lagi. Ya, ada bayangan dong, berarti Bitcoin tetap akan meng-outperform altcoins atau most of altcoins. Ya, kan ada altcoins yang bisa meng-outperform Bitcoin, misalnya kayak Solana Bitcoin kemarin, tapi mayoritas akan cenderung ter-outperform sama Bitcoin. Itu yang perlu di-take note, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman kembali bertanya ya, kapan lagi altcoins-nya? Nanti kita bahas lah ya pada saat lagi live streaming. Jadi di situ rencananya saya pengen bahas sekaligus exit strategy. Kalau kalian agree, type yes di kolom chat atau di kolom komen. Mungkin ada idea yang lain, kayak Vin bahas ini aja deh, kayaknya lebih seru deh. Boleh, tinggalin aja ya ide tersebut, ide topik tersebut di kolom komen. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat ya Bitcoin dominance ngasih idea kayak gitu. Itu artinya alts mungkin masih akan ter-outperform sebagian ya terhadap Bitcoin. Nah yang penting yang teman-teman sekalian mungkin kemarin ya ada satu orang nanyain di Cardano, ada yang bingung take profit Cardano di mana? Ya memang saya nggak bahas sih. Tapi yang saya jadikan pertanyaan kembali adalah kenapa kamu masuk Cardano tapi kamu nggak tahu di mana harus keluar? Ya kan? Itu sama kayak kamu keluar naik kendaraan tapi bingung mau berhenti di mana. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau bingung, ya lebih baik nggak keluarin kendaraan. Kan ibaratnya begitu. Tapi kalau misalkan dari rumah, misalnya, gue pengen ke Bandung nih. Nah, kan enak tuh. Udah tahu teman-teman. Oh, gue pengen ke Bandung. Tujuan akhirnya di mana? Dia sudah tahu teman-teman sekalian. Baru kemudian, kalau misalkan itu sudah dilakukan, ya tinggal kapannya doang kan. Ibarat kan kayak gitu ya teman-teman ya. Sorry kena distraction ya. Maksudnya kapan tuh gini teman-teman sekalian. Oke, ini ada target. Tapi kapan kamu harus adjust, kapan kamu harus beradaptasi, and I think itu salah satu pertanyaan yang juga harusnya kamu tanyakan. Dalam konteks di sini, bagaimana jika seiring berjalannya waktu, kamu ngeliat ada reversal? Nah, itu kamu harus react the market. So, the next question adalah, kapan harus react the market? What happened, atau apa yang menjadi satu bentuk trigger untuk bikin kamu bereaksi di market? Oke? Kalau saya saat ini, contoh, saya ada inform ke teman-teman. Dia lagi tadi pagi banget ya. Terkait dengan posisi Bitcoin yang saya lagi maintain. Saya ada long position on Bitcoin starting dari dia di kisaran 75 ribuan dollar something. Saya cuma bilang gini, follow the structure. Ya, follow di IMA 21. Follow the trend. Selama Bitcoin kasih tahu ke saya, gue masih bullish, kita follow strukturnya. Itu berlaku untuk apa saja teman-teman, untuk semuanya. So misalkan contoh nih Cardano, kayak kemarin nanya ya, Cardano gimana ya? Ya take a look. Struktur bullish, tren bagus. Kalaupun sekarang dia turun, ini kemungkinan retracement-nya. Tapi kalau kita lihat overall-nya, belum ada tanda-tanda atau sign dari strong reversal. Ya, saya sih pengennya ngelihat Cardano. Misalnya contoh, dia naik lagi creating new structure. Nah, nanti ketika dia ada reversal kayak gini, itu baru jadi concern.
Oh, ini kayaknya nih ya, end of the rally dari first leg. Nah, second legnya baru kita lihat nanti pada saat dia retracement, cari entry point yang baru. Kira-kira begitu. Ya, semoga cukup jelas teman-teman. Jadi terkait dengan Bitcoin, ya, apa yang saya pengen bahas sama teman-teman. Sebenarnya gini guys, ini tadi saya ada updating ya di Discord sih actually. Jadi saya lihat gini, kalau kita lihat progress overall market itu successfully breakout dari si descending broadening wedge. Ya, I believe almost all people ya itu pasti noticing kalau kita nggak bentuk struktur seperti itu. Dan yang lebih penting lagi kalau buat saya adalah bagaimana kalau Bitcoin itu bisa jadi sangat sesuai ya dengan ekspektasi yang kita sudah bahas selama berbulan-bulan terakhir. So, saya mentioning soal ya kayak Elliott Wave, kemudian juga by the way perspektif weekly harusnya ya. Saya hapus dulu. Mana nih cara hapusnya di sini? Jadi hapus, di sini saya hapus. Oke. So we do have this wave count. Udah lama banget. Saya juga updating ini mungkin during live streaming, kemudian during my Bitcoin roadmap ya. Udah lama banget nggak saya bahas. Mungkin nanti saya balik Jakarta saya akan update. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah ini teman-teman. Oke, Bitcoin during summer. What happened with Bitcoin during summer? And what happened with Bitcoin right now? I believe kita baru di sini. Makanya saya bilang sama teman-teman tadi, bukan berharap dia nanjok sampai tinggi banget, tembus 100.000 dan lain-lain gitu ya. Tapi maksudnya kita baru aja breakout dari fase konsolidasinya during summer time. Summer officially finished, dan after summernya finished, ya teman-teman bisa lihat ya, X atau Twitter, let's go to my profile di Twitter. Summer officially finish atau selesai, jadi market langsung reactionnya cukup bagus sekali. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Vin, exit strategy gimana? Saya refer ke sini dulu. Kalian kalau boleh baca-baca ya, baca-baca. Karena ini penting sekali, yaitu Halloween strategy. Ya, itu kalian baca-baca. Cari tahu, teman-teman ya. Mampirlah ke Twitter saya, lihat-lihat ya, ada beberapa pembahasan-pembahasan yang udah lumayan lama, tapi sebenarnya itu kita pakai untuk jangka panjang supaya teman-teman punya gambaran ke depannya bisa kayak gimana aja. Nah, paling penting adalah signal yang kita mentioning beberapa waktu lalu, lebih tepatnya udah dari bulan lalu ya, signal penting untuk Bitcoin, important signal for bulls 3 minggu lalu. Kemudian beberapa hari sebelumnya sebenarnya saya ada mentioning lagi ya, Bitcoin important signal. Ini baru the first time saya bikin videonya, itu waktu dia baru mau crossing MACD-nya. Sekarang MACD-nya udah crossing, udah hijau banget, sehingga dia sudah waktunya memang rally, teman-teman ya. Dari sini, kita punya gambaran kalau market itu sudah berada di dalam tahap yang tepat. Dan kita udah tinggal maintaining aja, kita punya positioning. Dan berharap ya, market rally setinggi-tingginya. Jadi begitu nanti dia finish, harapannya adalah teman-teman punya profit yang bisa kalian secure. Terutama buat mereka-mereka yang nyangkut, finally bisa take profit. Itu aja sih harapan saya. Oke. Dan on the weekly perspective, karena kita baru closing weekly, jelas banget dong, Bitcoin di sini ngebentuk apa? Fair value gap kan? Ini gede sekali imbalance-nya. Ya. Kalau kalian perhatiin, buat some cases ya di Bitcoin, dia tuh respect dengan fair value gap itu. Sampai akhir kayak kemarin itu Japan market crash aja, itu dia respect. Tuh. Ya, bener-bener ngisi testingnya ke sana, terus dia mantul. So, satu hal yang saya realize, Bitcoin itu lebih respect dengan imbalance yang terbentuk pada perspektif yang lebih besar. Jadi time frame weekly, daily mungkin, itu udah paling mentok. Kita bisa lihat mereka respect terhadap imbalance yang ada. Respect dalam tanda kutip, memang di situ area yang kemungkinan para bigger players ini mau kembali ngebit untuk mereka masuk kembali ke market. Ya, adapun waktu lalu, kalian lihat, nggak sampai ke situ, tapi minimal mendekati. Sayangnya ketahan ya, exponential moving average 21. So, kalau misalkan buat some cases, let's say kayak gini. Ini ada fair value gap atau imbalance. EMA21 kan tambah lama tambah naik. Karena dia dinamis ya, tergantung dari pergerakan harganya juga. So, if price goes down, let's say kayak gini, terus dia holding di situ, ini nggak heran. But, seandainya ada excessive move atau pergerakan yang berlebihan ke bawah, lebih jauh daripada si imbalance-nya, lebih jauh daripada EMA21-nya, maka very likely kita bakal ngisi di area imbalance itu. Nah, di situ berarti teman-teman tahu, ya harus ada perkiraan, oke, gue pengen ngebit di situ.
Ya, nah ini menjawab pertanyaan di mana gitu. Seandainya Bitcoin koreksi, di mana dia berhenti koreksinya? Ya itu kan jawabannya teman-teman. Sehingga kalau misalnya kita tarik lagi, lihat dari perspektif weekly, ya ATH sebelumnya ya 73.000 kebetulan imbalance. So I think it's perfect spot ya buat kita mempertimbangkan Bitcoin bisa aja ngebentuk higher low-nya dari area tersebut. Oke. Itu seandainya kita lihat dia koreksi. Bagaimana jika rally-nya terus berlanjut, Vin? Gak ada koreksi sama sekali. Fine, ya. I don't have any problem with that. Kita bisa tetap maintaining, kita punya bias. Dan selama tren dan strukturnya masih masih sejalan, ya I don't really care ya with what happened in Bitcoin. Dan saya nggak mau terlalu banyak memforecasting atau memprediksi. Ini kayaknya bakal mentok di sini, kita bakal reversal di sini. Oke? Nah, seandainya teman-teman tanya, tadi kan kita udah jawab kalau dia koreksinya. Bagaimana dengan ketika dia rally-nya? Kira-kira topnya di mana? Sebenarnya ada cara klasik yang teman-teman bisa pakai, simple banget, yaitu Fibonacci retracement. Nah, ada dua metode. Kalian mau pakai yang logarithmic atau yang linear. Kalau misalnya kalian pakai yang logarithmic, ini dapatnya di angka 1618 dan 1272 antara 82.000 sampai 95.298. Itu 1618. Harusnya jadi target yang bisa dibilang secara jangka menengah hingga panjang. Tapi kalau misalnya kalian pakai chartnya yang linear, maka saya akan matikan di sini VIP level based on logarithmic scale-nya. Wait a minute. Oh sorry, logarithmicnya saya matiin. Ini mana nyala ya. Oke, sebentar ya. Jadi di sini VIP level based on logarithmic scale. Nah, ini kita bisa ganti, kita bisa matikan. Nah, dapatlah di angka $89.000 lebih kurangnya menjadi target dari Fibonacci retracement 1618. Oke. Nah, sebenarnya yang mana nih Vin yang lebih bagus? Saya rasa gak ada masalah ya kalau misalkan teman-teman acuannya kembali lagi, bukan targeting atau memproyeksikan di mana dia akan berhenti. Kalau saya pribadi lebih ke follow the trend, follow the structure. That's all. Jadi selama tren struktur masih dalam keadaan bullish, oke, tinggal di follow up aja teman-teman. Kira-kira begitu. Itu dari saya. Ya, sehingga tren saat ini, karena sebelum kita ngelihat Bitcoin finally rally, dia kembali mengalami inducement ya. Jadi kita bisa asumsinya di sini ada inducement. Di sini kita punya struktur. Oke, more or less. Jadi untuk saat ini, selama Bitcoin nggak tembus 78.400 saja, we're still good. Ya, we're still good to go. Ya, we're still good. Bahkan kita bisa lihat dia begini nanti. Retrace and push lagi ke harga lebih tinggi. Ya, that's the idea. Mungkin more or less-nya. Oke, so teman-teman sekalian, thank you very much guys for paying attention di video ini. Semoga informasi yang saya delivered bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terutama untuk mempertimbangkan bagaimana melihat market saat ini. Exitnya gimana, planningnya gimana. Ya, semoga kira-kira bisa terbantu. Itu aja dari saya. Thank you very much guys. Sampai ketemu lagi di update berikutnya dan di live streaming berikutnya. Cheers for now. Bye-bye guys.